Fitri dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan membahas ya seperti judul saya di atas, yaitu perkembangbiakan nyamuk. Ada yang tahu belum? Nyamuk sendiri merupakan hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat. Nah, genusnya pun banyak, mencakup Aedes, Anopheles, dan masih banyak lagi. Di sini saya bercerita dulu ya sebelum kita melihat pengamatan saya dan bagaimana kita lihat dulu di artikel-artikel yang telah saya baca. Nah, ternyata nyamuk ini bermetamorfosis sempurna. Memang iya, karena nyamuk melalui 4 tahap. 4 tahap hidupnya itu dimulai dari telur. Telur beranjak ke larva. Nah, setelah menjadi larva ini, nyamuk itu berproses dulu sebagai pupa. Setelah menjadi pupa, barulah menjadi nyamuk dewasa. Saat baru menetas, ukuran nyamuk sangat kecil sekali dan sulit untuk dilihat. Larva biasanya memakan bakteri atau alga. Lama fase jentik-jentik nyamuk biasanya 8-10 hari ya, tergantung kondisi. Sama. Lokasi yang digunakan nyamuk untuk bertelur pun berbeda-beda, tergantung dengan spesiesnya. Kebanyakannya telur si menetas 1-2 hari. Larva yang baru menetas disebut sebagai larva instar. Herannya, dia ini bernafas menggunakan apa sih larva itu? Ternyata menggunakan sifon. Saat larva ini terganggu, dia akan bersembunyi. Jadi yang mulanya ada di atas permukaan air, dia akan turun ke bawah sama halnya seperti pada masa pupa. Pada masa pupa ini, si pupa ini saya coba ya gak sengaja gitu. Dia itu kayaknya merasa terganggu dan dia turun ke bawah. Yang mulanya ada di atas semua, dia jadi ke bawah gitu. Pada masa pupa ini hanya beberapa hari ya, umumnya 1-2 hari saja. A few moments later. Setelah menjadi pupa, barulah dia menjadi nyamuk dewasa. Saat inilah yang dinanti-nantikan seekor nyamuk dan beberapa nyamuk lainnya. Menurut saya pribadi, metamorfosis nyamuk ini sama metamorfosis kupu-kupu, di mana dia dimulai dari telur, terus larva, ya seperti itu sama. Setelah fase pupa atau kepompong ini selesai, ini pupanya tuh robek, terbelah, akan menjadi sayap. Nah, nyamuk ini tidak langsung terbang. Nyamuknya akan beristirahat sebentar untuk mengeraskan seluruh tubuhnya yang mulanya dari pupa, lalu beranjak menjadi nyamuk, mungkin biar gak kaget gitu ya. Ya, sebagai pengeras aja. Ya, intinya dia gak langsung terbang gitu. Dia membutuhkan waktu sejenak untuk mengeraskan seluruh anggota tubuhnya. Nah, setelah dia mengeraskan anggota tubuhnya, barulah dia mencari nutrisi. Nutrisi pertama bukan darah, teman-teman. Saya sendiri juga baru tahu, ternyata dia pertama kali yang dicari adalah nektar. Jadi, ini baru tahu juga. Dari nektar ini, dia itu seperti asupan pertama untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi, nektar ini digunakan untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Nah, setelah dia mencari nektar, otomatis jantan dan betina ini akan ya gitu, kawin gitu ya. Perkawinan. Nah, gimana sih caranya nyamuk itu tahu? Kalau dari kabar-kabar si jantan ya, dari si jantannya ini, dia memiliki antena berbulu, teman-teman. Lewat suara yang ning itu nyamuk jantan bisa mendengar menggunakan antena berbulunya untuk mencari si nyamuk betina ini. Dan ya seperti itu guys, mau kawin. Kawinan nyamuk biasanya 1-2 hari saja. Nah, ini akan menghasilkan telur lagi, yaitu telurnya itu yang banyak tadi ya. Nah, seperti inilah perkembangbiakan nyamuk. Setelah si mereka kawin, keduanya kawin, barulah si betina ini mencari asupan darah untuk memenuhi si nutrisi pada telur yang akan dikeluarkan oleh si nyamuk betina.
Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.